Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Ratnaning Tias. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran matematika kelas 9. Apakah di sini ada yang suka bermain catur atau bermain perosotan? Tentunya ketika kita bermain catur, kita akan memindahkan bidak-bidak. Dan ketika kita bermain perosotan, kita akan meluncur dari atas ke bawah. Nah, pernahkah kalian menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kalian berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh translasi. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan translasi? Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Suatu operasi translasi dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. P, X, Y oleh translasi A dan B akan menghasilkan P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, T, A, dan B dapat juga dinyatakan dalam bentuk matriks T, A, dan B, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. Dengan A adalah pergeseran pada sumbu X. Jika X positif, maka bergesernya ke arah kanan. Jika X-nya negatif, maka bergesernya ke arah kiri. Dan B adalah pergeseran pada sumbu Y. Jika Y positif, maka bergesernya ke arah atas. Jika Y-nya negatif, bergeser ke arah bawah. Selanjutnya, ada contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Kedua, pergeseran perabotan dalam rumah. Ketiga, anak bermain perosotan. Keempat, pergeseran bidak pada permainan catur. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, soal translasi akan berkaitan dengan titik. Jika kalian ingin menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Bagaimana kita bisa menentukan titik objek, translasi, dan bayangan? Penentuan titik objek, translasi, dan bayangan suatu titik objek dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika diketahui titik objek dan translasi, kita akan menentukan bagaimana bayangan yang dihasilkan, maka bayangan yang dihasilkan X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian, jika diketahui titik objek dan bayangannya, kemudian ditanyakan bagaimana menentukan translasinya, maka translasinya A, B sama dengan X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi Y. Selanjutnya, jika diketahui translasi dan bayangannya, kemudian ditanyakan berapa titik objeknya, maka titik objeknya X, Y sama dengan X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Soal nomor 1. Kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau berada di titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju ke titik C. Pertanyaannya, A. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju ke titik C.
B. Jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Dan C. Tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Selanjutnya, kita ke penyelesaian. A. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Untuk menghitung berapa banyak pergeseran dari titik A ke titik C, kita hitung dulu. Dari titik A ke titik C itu terhadap sumbu X bergesernya berapa satuan. Kemudian bergeser terhadap sumbu Y-nya berapa satuan. Kita hitung dulu yang terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 satuan ke kanan. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi, pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C bisa kita tuliskan sebagai T7,3. B. Jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Nah, harimau berada pada titik negatif 2, negatif 3. Jika harimau ini bergeser 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, apakah harimau tersebut dapat menangkap rusa? Kita hitungin bersama-sama 7 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 3 ke atas. 1, 2, 3. Ternyata harimau berpindah posisi ke titik 5,0. Sedangkan rusa tadi sudah berpindah ke titik 7,3. Jadi, dengan translasi yang sama dengan rusa, harimau tidak dapat menangkap rusa tersebut. Untuk yang C, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Agar bisa mendapatkan rusa, maka harimau harus melakukan pergeseran dari titik B ke titik C. Dari titik B ke titik C terhadap sumbu X, kita hitung dulu banyak pergeserannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan. Sedangkan ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Jadi pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa bisa kita tuliskan sebagai T5,8. Soal nomor 2, titik D 2 ditambah A, negatif 6 ditranslasi oleh 7 dan 5 diperoleh bayangan titik D aksen 10A, negatif 1. Kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai A. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pertama kita tuliskan dulu diketahui bahwa titik D 2 ditambah A, negatif 6 oleh translasi 7 dan 5 menghasilkan D aksen 10A, negatif 1. Karena yang ditanyakan nilai A-nya, kita perhatikan komponen yang memuat A. Komponen yang memuat A adalah komponen X-nya. Komponen X-nya kita sebut juga dengan absis. Sekarang kita perhatikan absisnya. Untuk yang di sebelah kiri 2 ditambah A, kemudian ditambah dengan translasinya 7 sama dengan 10A. Kemudian 2 ditambah 7, 9 ditambah A sama dengan 10A. 9 sama dengan 10A dikurangi A. Nah, 9 sama dengan 9A. 1 sama dengan A. Jadi, nilai A sama dengan 1. Soal nomor 3. Titik E aksen negatif 5, negatif 4 adalah bayangan titik E 2,3. Kita disuruh menentukan translasi T. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita tuliskan terlebih dahulu bentuk translasinya, yaitu E 2,3 oleh translasi yang akan kita cari. Kita misalkan dulu oleh translasi A dan B akan menghasilkan E aksen 2 ditambah A, 3 ditambah B. Kemudian E aksen 2 ditambah A, 3 ditambah B sama dengan E aksen negatif 5, negatif 4. Kita perhatikan absisnya 2 ditambah A sama dengan negatif 5. A sama dengan negatif 5 dikurangi 2.
A sama dengan negatif 7. Kemudian kita perhatikan ordinatnya. Yang ada di ruas kiri 3 ditambah B, sedangkan yang ada di ruas kanan negatif 4. Jadi 3 ditambah B sama dengan negatif 4. B sama dengan negatif 4 dikurangi 3. Jadi B sama dengan negatif 7. Jadi translasi TA dan B sama dengan translasi negatif 7 dan negatif 7. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan A 3,3, B 4,5, dan C 5,3. Tentukan bayangan segitiga ABC oleh translasi 0 dan negatif 5. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui segitiga ABC dengan A 3,3, B 4,5, dan C 5,3. Kemudian ditanyakan bayangan segitiga ABC oleh translasi 0 dan negatif 5 itu berapa? Nah, A 3,3 ditranslasi oleh 0 dan negatif 5 diperoleh A aksen 3 ditambah 0, 3 dikurangi 5. Jika dan hanya jika A 3,3 oleh translasi T0 dan negatif 5, maka diperoleh A aksen 3, negatif 2. B 4,5 oleh translasi 0 dan negatif 5 diperoleh B aksen 4 ditambah 0, 5 dikurang 5. Jika dan hanya jika B 4,5 oleh translasi 0 dan negatif 5 diperoleh B aksen 4 tambah 0, 4, 5 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 0. B aksennya 4,0. Kemudian C 5,5 oleh translasi 0 dan negatif 5 diperoleh C aksen 5 ditambah 0, 3 dikurangi 5. Jika dan hanya jika C 5,3 oleh translasi 0 dan negatif 5 diperoleh C aksennya 5 ditambah 0 hasilnya 5, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Jadi C-nya 5, C aksen 5, negatif 2. Jadi bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dengan A aksen 3, negatif 2, B aksen 4,0, dan C aksen 5, negatif 2. Sekian pembahasan kita mengenai materi translasi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.